Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sabila Amanda Putri dan Dila Laila Mutharoh untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu A. Komponen kurikulum. Komponen merupakan bagian-bagian yang paling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Ada beberapa pembagian komponen menurut para ahli yaitu menurut Subandia 1. Komponen tujuan 2. Isi atau materi 3. Media atau sarana dan prasarana 4. Strategi dan yang kelima proses belajar mengajar. Menurut Sumanto, pembagian komponen yaitu 1. Tujuan atau objectives 2. Isi atau materi yang ketiga, interaksi belajar mengajar di sekolah dan yang keempat, penilaian atau evaluation. Walaupun istilah yang dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan 2. Isi dan struktur kurikulum 3. Strategi pelaksanaan proses belajar mengajar, dan yang keempat evaluasi. 1. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik. Tujuan kurikulum dapat dibagi menjadi 5 yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional 2. Tujuan institusional 3. Tujuan kurikuler yang keempat tujuan instruksional dan yang kelima tujuan pembelajaran. Yang kedua, isi atau materi. Zais 1976 menentukan 4 kriteria dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum yaitu 1. Materi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi atau signifikan. 2. Materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan atau utility. 3. Materi kurikulum sesuai dengan minat siswa atau interest. Yang keempat, materi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu atau human development. Hilda Tabah menetapkan kriteria sebagai berikut. 1. Materi kurikulum valid dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Materi kurikulum berorientasi pada realitas sosial. Yang ketiga, materi kurikulum memiliki sifat kedalaman dan keluasan yang seimbang. Yang keempat, materi kurikulum bersifat komprehensif, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, materi kurikulum dapat diterima dan dipelajari sesuai dengan pengalaman belajarnya. Yang keenam, materi kurikulum sesuai dengan minat dan bakat sehingga dapat dipelajari. Berangkat dari pemikiran para ahli tentang materi kurikulum, maka mereka sependapat bahwa materi kurikulum yang dikembangkan dalam kurikulum itu adalah materi yang menyatakan kepentingan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat. Yang ketiga, yaitu proses atau strategi pembelajaran. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga, suasana kelas kondusif, hidup, gembira, dan menyenangkan. Dalam dunia pendidikan, banyak istilah yang digunakan dalam menentukan cara penyampaian materi, seperti istilah metode, teknik pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi. Secara umum, proses evaluasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, evaluasi hasil. Ini dilakukan oleh guru setelah pokok bahasan disampaikan dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, evaluasi terhadap proses pelaksanaan langkah-langkah pembelajaran. Berikutnya, yang B, model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah.
Terdapat banyak model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut: A. Model Taylor, B. Model tambah atau converter model, C. Model Wheeler, D. Model Nicolis dan Young, E. Model Skilpick. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf, dan dari teman-teman semua yang kurang paham dengan penjelasan ini, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.